Hai teman-teman, jadi di sini aku sama mamaku. Nama mama siapa, Mak? Mas Tuni. Dan ini sama adik aku, namanya Radika. Nama aku Nur Aziza, aku dari SMK Negeri 28 Jakarta, jurusan Keperawatan Sosial, kelas 11, Keperawatan Sosial 2. Di sini aku mau ngasih tahu mamaku tentang virus corona. Mama tahu nggak yang virus corona sekarang itu? Iya. Jadi tuh virus corona itu infeksi virus yang disebut COVID-19. Pertama kali itu ditemuin di kota Wuhan di Cina pada akhir tahun kemarin 2019 bulan Desember. Virusnya ini tuh cepet banget nyebarnya, udah ke beberapa negara termasuk di Indonesia ini. Nah, untuk itu kita tuh harus hati-hati. Makanya sekarang kita tuh lagi di lockdown gitu, kita nggak boleh keluar, sekolah juga diliburin. Nah, virus ini tuh bisa menginfeksi pernapasan, Mak. Jadi bisa menginfeksi pernapasan ringan itu kayak flu, pernapasan berat kayak SARS dan MERS. Gejalanya kayak gimana tuh? Gejalanya itu awal-awal tuh kayak demam biasa, terus flu, kayak batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala. Nah, setelah itu jadi tambah parah, kayak misalkan jadi demam tinggi, batuk berdahak, bahkan bisa-bisa berdarah, sesak napas, nyeri dada. Gejala umumnya mah yang bisa membedakan seseorang terkena atau enggak. Jadi itu ada demam tinggi di atas 38 derajat, terus batuk, terus apa lagi ya? Sama sesak nafas. Nah, terus abis itu menurut penelitian gejalanya itu bisa muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Penyebabnya karena apa? Ada yang beranggapan bahwa virus itu penyebabnya itu dari hewan ke manusia, tapi itu bisa juga ternyata dari manusia ke manusia. Itu tuh dapat tertular itu karena kita nggak sengaja menghirup percikan air liur dari bersin atau batuk seseorang yang terkena, terus memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kayak misalkan mama habis kemana-mana nih, terus mama kan di luar kan nggak tahu megang apa, misalkan barang itu udah dipegang sama orang yang terkena virus corona, terus mama nggak pakai cuci tangan, terus mama megang-megang mulut, mata, tangan. Nah, menurut WHO itu yang paling mudah terinfeksi itu mata, hidung, dan mulut. Nah, terus ada lagi kita harus kontak, jaga jarak minimal itu 1 meter dengan penderita. Misalnya kita nggak boleh bersentuhan tangan atau berjabat tangan. Nah, misalkan kalau ada orang yang batuk atau apa, kita harus jaga jarak 1 meter. Virus ini bisa menginfeksi siapa aja, terutama untuk orang dewasa atau usia lanjut sama anak-anak kecil. Nah, untuk ibu hamil juga bisa, bahkan kalau misalkan ibu hamil itu nanti kalau misalkan anaknya lahir itu dia terkena juga. Cara pencegahannya kita harus bagaimana? Pencegahannya itu kita harus hindari berpergian ke tempat-tempat umum atau ramai pengunjung. Terus kalau mau keluar kita harus menggunakan masker. Terus habis keluar dari rumah, habis mama aktivitas di luar rumah harus cuci tangan pakai air mengalir dan juga sabun, atau enggak pakai hand sanitizer. Tapi pakai hand sanitizernya itu harus yang beralkohol 60%, karena itu dapat membunuh virus-virus yang ada. Terus misalkan menjaga jarak, kita harus menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, yang sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus kalau misalkan mama batuk atau bersin-bersin itu menggunakan tisu, terus habis itu tisunya langsung dibuang, atau enggak menggunakan dalam sikut, misalkan kayak gini gitu.
harus menjaga kesehatan dan kebersihan kita, Mak. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan pakai sabun. Jadi kita bisa mencuci tangan pakai sabun itu pertama kita harus menggunakan air mengalir. Air mengalir itu yang dimaksud bukan air genangan di dalam bak atau di apa, airnya tuh harus mengalir. Terus pakai sabun. Dah abis pakai sabun kita tuh cuci tangannya tuh diusap-usap, jangan lupa di sela-sela jarinya juga. Nah setelah pakai sabun kita bilas lagi pakai air bersih. Setelah itu kita keringkan pakai tisu atau enggak kain bersih. Nah yang kedua itu ada menggosok gigi pagi dan malam hari. Untuk menjaga kebersihan mulut itu kita harus menggosok gigi pagi dan malam hari secara rutin. Nah sikat giginya itu nggak usah yang terlalu keras-keras banget, biasa aja. Yang penting kita rajin menggosok gigi, yaitu menjaga kebersihan kuku. Jadi menjaga kebersihan kuku tuh misalkan kuku kita udah panjang kita harus potong, nggak boleh gigitin kuku, merobek-robek kuku. Terus misalkan kalau ini untuk membersihkan kuku itu harus secara benar-benar bersih. Yang keempat itu ada jaga kebersihan kaki. Misalkan mama itu habis keluar dari mana-mana kan kakinya kan kotor. Nah itu harus cuci kaki habis dari mana-mana. Kalau mau tidur juga cuci kaki. Terus habis itu setelah itu keringin dengan handuk. Nah yang kelima itu ada membersihkan pakaian. Dianjurkan itu kita menyuci itu menggunakan deterjen. Terus pokoknya kita menjaga kerapihan pakaian kita, nggak salah rapi aja, harus bersih, benar-benar bersih pokoknya. Nah itu aja yang aku tahu tentang virus corona. Jadi mama kalau mau kemana-mana itu harus hati-hati ya. Iya. Jadi aku mau ngasih lihat senam untuk penyandang disabilitas. Kita mulai ya. Belum melakukan senam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa